Selamat berjumpa anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam kesempatan hari ini. Anak-anak sekalian, semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tidak kurang apa-apa, dan senantiasa semangat dalam belajar menambah ilmu pengetahuan. Anak-anak sekalian, kita akan belajar tema 6, subtema 2, muatan pelajaran, seni budaya dan prakarya. Anak-anak, kita akan belajar tari kreasi daerah, dan materi yang akan kita pelajari adalah istilah dalam tari, yang kedua tari tradisional, yang ketiga tari kreasi daerah, yang keempat contoh tari kreasi daerah, dan yang kelima adalah pola lantai. Anak-anak sekalian, istilah dalam tari itu ada beberapa, antara lain tentang penari. Penari adalah orang yang bisa menampilkan tarian. Bisa penari wanita, bisa penari pria, bisa tampil sendiri, bisa tampil beberapa orang, dan bisa tampil juga dalam jumlah orang banyak. Anak-anak sekalian, koreografer adalah orang yang menciptakan tarian, orang yang membuat tarian itu dibawakan oleh beberapa orang penari. Unsur utama dalam tari adalah wiraga, wirama, dan wirasa. Yang keempat, unsur pendukung tari adalah gerak, iringan, riasan, dan kostum, dan juga ditambah dengan properti. Mari kita bahas satu demi satu. Unsur utama tari adalah wiraga. Wiraga adalah penampilan gerak para penari, penampilan tubuh para penari ketika melakukan gerakan tari. Wirama adalah pergerakan yang selaras untuk mencapai keharmonisan. Para menari melakukan gerakan olah tubuh diiringi dengan iringan musik atau iringan yang lain. Jadi, selaras antara gerakan dan iringan yang menyertainya. Anak-anak, istilah yang lain adalah wirasa. Ini merupakan unsur utama dari tari. Wirasa adalah penghayatan penari dalam menampilkan gerakan tari. Penghayatan para penari terlihat dari wajah para penari yang terlihat senang, sedih, gembira, atau lucu, atau perasaan yang lain. Ini adalah contoh wiraga, penampilan para penari ketika sudah pentas atau tampil dalam acara pementasan. Ini adalah contoh wirama, gerakan penari yang selaras dengan iringan musik yang menyertainya. Dan ini adalah wirasa, ekspresi para penari terlihat dari raut wajah para penari. Unsur pendukung tari yang lain adalah gerak penari. Berdasarkan jumlah penari, maka gerak tari ada 3, yaitu gerak tunggal, gerak berpasangan, dan juga gerak berkelompok. Ini adalah gambar penari melakukan gerak tunggal, ini penari melakukan gerak berpasangan, dan yang ini adalah para penari melakukan gerak berkelompok. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan unsur pendukung tari yang lain, yaitu iringan. Dalam tari ada 2 iringan, yaitu iringan internal yang berupa tepuk tangan, suara mulut, nyanyian para penari, dan sebagainya. Yang kedua adalah iringan eksternal, yaitu iringan tari yang berupa iringan musik, rekaman musik, atau iringan musik yang dimainkan langsung oleh para pemain band misalnya. Ini adalah tepuk tangan yang bisa mengiringi tarian para penari, ini nyanyian yang bisa mengiringi para penari, dan ini iringan musik yang bisa diputarkan atau dimainkan dan para penari bisa menari berdasarkan iringan musik tersebut, baik langsung atau melalui rekaman. Nah, sekalian, unsur pendukung tari yang lain adalah riasan. Tata rias wajah menunjang penampilan para penari tampil sesuai dengan tema tarian. Ini ada alat rias atau makeup yang bisa dipergunakan untuk merias wajah penari. Ini kegiatan merias wajah para penari, dan ini adalah contoh penari yang sudah siap tampil dengan riasan wajah yang menarik untuk dilihat tentu saja. Anak-anak sekalian, unsur pendukung tari yang lain adalah kostum. Nama lain dari kostum adalah busana atau pakaian. Fungsi kostum adalah menunjang penampilan para penari. Kostum yang baik tentu saja enak dan leluasa untuk melakukan gerakan penari. Ini adalah kostum penari Bali, maka bisa menunjang penampilan dan bisa dilihat dengan baik dan indah untuk disaksikan. Anak-anak sekalian, unsur pendukung tari yang lain adalah properti. Properti dipergunakan untuk memaksikan gerakan tari sesuai dengan karakter tarian. Contohnya kipas, tombak, topeng, selendang, dan lain-lain. Ini adalah topeng yang dipakai para penari dalam menari topeng. Ini kipas yang bisa menunjukkan pertunjukan tari kipas.
Dan ini adalah selendang yang bisa dipakai oleh para penari dalam berbagai tarian daerah atau tarian kreasi. Anak-anak sekalian, jenis tari itu ada tari tradisional, yaitu tari yang berasal dan berkembang di suatu daerah. Jenis tari tradisional adalah tari primitif, tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Jenis tari yang kedua adalah tari kreasi, tari yang dikembangkan dari tari tradisional, tapi mengalami perubahan gerak. Jenis tari kreasi itu ada dua, yaitu tari kreasi daerah yang berdasarkan tradisi, dan juga tari kreasi non-tradisi, tari yang benar-benar baru dan merupakan ciptaan para koreografer yang menciptakan tari yang dia sukai, tidak berdasarkan tradisi. Nah, anak-anak sekalian, tari primitif adalah tari yang menggunakan gerakan sangat sederhana. Ini adalah contoh tari primitif yang dibawakan oleh banyak penari dan melakukan gerakan yang sederhana. Dan ini adalah tari rakyat, yaitu tari yang berkembang di kalangan rakyat. Tari rakyat berkembang di masyarakat suatu daerah. Ini adalah tari rakyat, tari Sekapur Sirih dari daerah Jambi. Anak-anak sekalian, ini adalah tari klasik, yaitu tari yang berasal dan berkembang di lingkungan keraton atau kerajaan. Tari klasik diwariskan secara turun-temurun di kalangan bangsawan yang merupakan anggota kerajaan atau keluarganya. Contoh tari kerajaan ini atau tari klasik ini adalah tari Serimpi dari Yogyakarta. Ini adalah contoh tari klasik, yaitu tari Serimpi dibawakan 4 orang dan diiringi oleh gamelan, alat musik tradisional Yogyakarta. Anak-anak sekalian, ini adalah tari kreasi baru, yaitu tari yang dikembangkan dari tari daerah. Tari kreasi baru menghasilkan gerakan baru tetapi tidak meninggalkan budaya daerah. Ini adalah contoh tari kreasi baru, yaitu tari Manipuren, tari Merak, tari Garuda Nusantara, tari Banjar Kemuning, dan yang terakhir adalah tari Kupu-Kupu. Masih ada tari kreasi baru yang lain. Anak-anak sekalian, tari kreasi daerah adalah tarian yang berasal dari daerah tertentu dan mengalami perubahan gerak pada tariannya seiring dengan perkembangan zaman. Ini adalah contoh tari bunga rafflesia, menggunakan atau memanfaatkan bunga rafflesia yang langka di Indonesia. Dan ini adalah pola lantai tari. Pola lantai tari adalah pola yang dibuat untuk dilalui para penari pada saat menampilkan gerakan tari. Jadi garis yang ada di pentas itu dijadikan pedoman para penari untuk menampilkan posisi penari pada saat pertunjukan tari dilakukan atau dipentaskan. Anak-anak, pola lantai tari terbagi menjadi 2, yaitu pola lantai garis lurus, yang contohnya adalah pola lantai zigzag, vertikal, segi 4, diagonal, horizontal, dan pola lantai segitiga. Pola lantai yang kedua adalah pola lantai garis lengkung. Contohnya adalah pola lantai lingkaran, pola lantai angka 8, dan pola lantai setengah lingkaran yang menghadap ke depan maupun menghadap ke belakang.